Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Batu Renyong. Di video ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman semua yang mungkin Yang penasaran dengan kehidupannya di sini itu bagaimana? Jadi kita ini sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sudah masuk, entah itu di Instagram, entah itu di komen-komen video yang sebelumnya gitu. Jadi kita mau membahas. Oke, langsung saja kita pertanyaan yang pertama ini udah ada. Yang pertanyaan pertama itu Udah berapa lama kerja di Korea itu? Kalau berapa lama kerja di Korea, untuk saya kan belum berarti lama-lama banget. belum 1 tahun punjul 1 tahun lebih. Ya ini bahasa Jawanya keluar ya, bahasa ngapaknya. Kalau ya selisih 4 bulan ya Selisih 4 bulan sama Gani itu. Nah, Gani kan 4 bulan. 4 kali kan 4 bulan Apa lebih sih awal. maksudnya? Ya 4 bulan lebih awal ya. 4 bulan Kalau lebih saya itu awal. bulan 6 tanggal 17 kalau nggak salah sampai di Incheon. Sampai Bandara Incheon. kalau aku kan untuk sampai ke Koreanya itu tanggal 1 16 apa Oktober. 17? Kalau aku 1 Oktober 2019 gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, enak gak sih kerja di Korea itu? Yang namanya kerja itu di mana Ya, itu sebenarnya sama. Sebenarnya sih ya sama ya, entah itu dimanapun itu. Kalau mungkin Emang udah pernah kerja di Indonesia? ya, kalau aku sih sebenarnya belum sih ya. Mungkin kalau aku kan jujur baru pertama kali kerja kan di sini ya. Baru pertama kali kerja itu di Korea. Kalau menurut aku nih ya, yang belum mungkin ya meskipun belum ada pengalaman kerja di Indonesia itu, maksudnya secara mandang secara ini pun keseluruhan ya itu ya mungkin sama. Untuk ya ini itu sama sebenarnya. Sama. Ya cuman Itu capek ya. ya jelas itu mah yang namanya kerja kan ya pasti Yang capek. yang Ya, beda nggak cuma mata uangnya aja. bisa. Selanjutnya Ya. yang ketiga, gimana rasanya hidup di sana, di Korea itu? Kalau rasanya hidup di Korea itu ya, ini namanya beda negara ya teman-teman. Jadi kan di Korea ya teman-teman kan udah tahu mungkin Rasanya ya, itu nano campur aduk lah ya. Ini dari yang pertama itu kita bahas dari musimnya dulu. Yang jelas musim itu sangat berbeda dia yang di Indonesia. Ya di Korea itu kan ada 4 musim. Untuk Kalau yang sekarang kan Indonesia kan banyak ya. Indonesia kan ya musimnya campur aduk lah, banyak. Ya, Kalau kan di cuma Korea 4. itu cuma 4 ya, musim gugur, kemudian musim dingin, musim panas, sama musim semi. Dan yang sekarang itu lagi musim, ini udah masuk musim dingin ya. Dan ini kan pakainya udah berubah. Jadi kalau yang jelas itu beda untuk yang musimnya itu ya. Kemudian kalau yang musim panasnya juga ini beda. Kalau di Indonesia masih mending lah ya. Masih wajar. Kalau di Ada sini angin pun panas banget. iya, kalau ada Nggak angin ada ya di angin sama Indonesia itu sekali. angin tuh masih seger-seger, enak lah, semriwing. Karena banyak yang nitip salam ke Ya. angin kan. Nitip salam rindu untuk apa ya? Pokoknya itu lah ya. Lewat Jadi angin. Anginnya itu selalu ada, Space itu boy. selalu mondar-mandir. Kalau di sini musim panasnya itu bener-bener panas. pol meskipun ada angin itu, anginnya bukan berasa seger tapi malah Panas. berasa panas. Anginnya panas. Dan derajatnya pun Derajatnya itu berapa ya kemarin itu, musim panas kemarin nggak tahu. 3, yang pas kemarin liburan itu kan 38 atau 39 itu kan pas di sini pun pas waktu musim panas kan sempat diliburkan 1 hari karena itu puncaknya musim panas. Jadi kita sini diliburkan kan, enaknya mungkin kalau yang anginnya ini ya semilir gitu. Kalau musim gugur, kemudian musim semi itu udah nggak dingin lagi ya, meskipun masih udah dingin tapi nggak dingin banget ya, nggak seperti yang musim dingin kayak gitu. Yang rasanya hidup di sini ya, kita kan jauh dari keluarga kalau kerja di sini. Jadi kan ya harus hidup mandiri. Kadang pulang kerja capek, malas makan, malas masak kan, udah capek gitu. Jadi ini tidur. ya, tapi kadang udah capek, malas masak, tapi lapar. Ya itu karena ini kan sebagai anak rantau ya. Jadi kita mengurus apa-apa itu sendiri. Ya entah itu cuci sendiri.
makan sendiri. Tidurnya berduaan. Aku Merah-merah sendiri. Kok tidurnya berdua? Jadi kalau kita ya apa namanya untuk yang masalah keluarga ya jelas ini beda, sangat beda jauh ya. Kalau mungkin teman-teman kalau yang anak rantau mungkin ya bukan. Kalau anak rantau di Indonesia kan kalau malas udah capek itu beli kan, nasi ke warung. ya itu kan masih GoFood mending ya sekarang teman-teman. kan Kalau bisa. iya Kalau ya sekarang kan di sekelilingnya itu masih hidupnya. banyak ada. Kalau kita kan di sini hidupnya kan terlalu gimana ya, pelosok juga kan. Ini kan kita dapatnya pelosok. Kalau mau pesen nggak ada ya warung, sebenarnya nggak ada warung nasi. Kalau pagi juga sebenarnya nggak kalau ada jual pesen sih sarapan. bisa ya, cuman kan ini kan di sini kan kebudayaannya juga beda. Karena di sini kebanyakan kan untuk makanan sendiri ya ada campuran itunya ya babi ya. Jadi kan kita mending untuk cari amannya kan kalau masak mending masak sendiri, meskipun masak ya ala-ala Indonesia kan ya. Jadi ya amannya seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kita pulang kerja ya gimana lagi, ya nggak ada yang masakin, kita mau masak sendiri. Kadang juga kan sedia roti kayak gitu. Jadi untuk yang itu ya gimana ya, ya mungkin kalau anak yang nggak beda sih sebenarnya sama anak rantau yang Indonesia ya. Cuman ini bedanya kalau yang di Indonesia itu kan lebih ya enak lah, iya lebih masalah. Maksudnya kalau misalnya nggak masak pun ya beli di warung itu kan nasi bungkusan kayak gitu kan bisa. Nah, ini nggak ada nasi bungkusan gitu, itu harus masak sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya berikutnya ya nih, tempat mana yang belum pernah dikunjungi dan pengen sekali pergi ke sana. Tempat yang mana? Tempat Korea. Teman-teman mungkin ya. Kalau mengenal Korea pasti lebih condongnya ke Seoul, terus ke Incheon. pantai Ya, Hyundai, terus di Sungai Han kayak gitu. Nah, sebenarnya itu pun Nami, salah satu tempat ikonik ya bagi Korea itu ya. yang Dan wajib saya pun dikunjungi. pengen sekali ke sana sebenarnya pas kemarin. Kalau liburan, biasanya kalau liburan itu ya karena ini sekarang kan masih musim corona, jadi mau kita pergi tuh ya susah ya. Sebenarnya sih pengen banget, pengen ke Seoul, pengen jalan-jalan ke sana, pengen ke Seoul, pengen ke kumpul-kumpul Busan, lah. pengen ke Pengen Jeju, kemana-mana itu yang paling ini tuh tempat di sini tuh sebenarnya pengen banyak tempat yang pengen dikunjungi, pengen traveling. tapi kalau yang pengen bener-bener itu pengen ke Seoul, ke sana ya, ke pusatnya Korea. Terus ya satu lagi tuh pengen ke gedung Fan Entertainment, pengen ketemu itu Secret Number. Halo, kalau bisa ketemu kan ya kan lumayan. Andai kita ketemu foto sama Mbak Dita sama yang lainnya. Kalau aku pengen ke Jeju Iceland. Itu kan Pulau katanya, Jeju, pulau yang terpisah kayak Bali kayak gitu ya. Kalau Mirip di Bali. kalau di Indonesia itu mirip kayak Bali ya. Bali aja belum pernah ke sana. Bali pernah aku mampir sebentar ke bandaranya pas transit itu. Kalau ke Seoul sih kan Pengen udah banget pernah. sama. Ke Tahun Seoul lalu Tower, ya, ke Seoul pas- Tower udah pernah. Pas Tapi yang pertama kali ke sini. belum ke SM Tower. Nanti kan kita ada liburan itu ya solar. Nah, kalau Bulan jadi gua pengen banget, ini rencana, ini masih rencana, nanti pengen jalan-jalan ke sana, ke Seoul. daerah Seoul. Oke, next. Kemudian nomor Rencana 5 mau berapa tahun di Korea? Dijalanin dulu aja. ya, kalau ada pertanyaan rencana mau berapa tahun di Korea, mungkin kalau ini ya sebenarnya nggak pengen lama-lama sih sebenarnya, karena kita kan di sini kan cuma bekerja, pengen cepet-cepet mengumpulkan uang buat bikin usaha atau bisnis di rumah. Jadi pengennya itu ya semua orang mungkin kayak gitu pengennya. Jadi kan kita nggak, ya namanya bukan namanya nggak betah sih di sini kan ya, cuman namanya ya sebetah-betahnya Di negeri orang. kan masih enak hidup di negeri sendiri bersama, maksudnya deket Hujan dengan emas di keluarga, negeri orang gitu lebih kan baik ya. hujan batu di negeri sendiri, kata pepatah. Nah, Kalau benar itu sih. tapi ya janganlah hujan batu, aduh. Jadi tadi ya kalau rencananya mau berapa tahun,
Kalau lanjut aku sih tidak bisa memastikan berapa tahunnya ya. Untuk sementara kita aku ya dijalanin aja dulu. Kalau untuk Jalanin kontraknya aja kan 3 tahun, ya mudah-mudahan selama 3 tahun ini bisa mengumpulkan dananya dan untuk pulang ke Indonesia. Tuh, kalau saya paling kan biasanya kan kalau 3 tahun itu ada perpanjang kontrak Perpanjangan. itu 1 tahun 10 bulan, mungkin saya itu ambil dulu. Ya itu kalau Jadi yang kan 5 tahun kurang kurang 2 kurang bulan 2 lah. bulan. Ya 5 tahun lah kan. Ya digenapin aja 5 tahun udah Terus biar gampangnya. kalau masalah re-entry atau balik lagi ke sini atau enggaknya nanti masih dipikirin dulu, apa kata nanti lah. Terus Oke. yang terakhir ini nomor Ini 6. kita yang terakhir Kemarin itu pertanyaan dari siapa ya, Mbak? Siapa lupa itu? yang ini yang jelas untuk yang tanya ini ya, ini simak videonya baik-baik. Ini untuk kerja di Korea itu di PT atau apa? Kemudian kalau cewek untuk berangkat ke Korea itu gampang apa susah? Ini kita yang pertamanya dulu, ini kerja di Ya, Korea ini di PT, Di PT atau bukan kayak gitu. kalau itu sih tergantung ya, kita milihnya kan. Yang sebelum ujian tuh biasanya kan ada pemilihan apa itu? Untuk kayak manufaktur atau Manufaktur, fishing kayak gitu fishing, ya. terus apa Kalau yang lebih dominan Nomo. itu ya ada 3 itu ya. Kalau yang di pertanian, di terus di laut ya perikanan, atau nanti di perkebunan manufaktur. bisa. Kalau di Ada sih. manufaktur itu kan yang di pabrik kayak gitu. Sebenarnya itu tergantung kita milihnya di mana dulu. Nah kalau kita kan dulu milihnya di manufaktur, di bagian Jadi kan pabrik. kita di pabrik. Ini dapatnya di PT yang home industry ya di sini tuh. Yang PT itu jangan berharap itu kayak PT-PT di Indonesia Ya, itu gede-gede. Jadi kalau yang kerja di Korea bersih itu nggak apa mesti yang namanya di dapetnya sini kayak tuh gitu. apa namanya kebanyakan Kebanyakan itu home industry. Jadi perusahaan yang ya enggak menengah gede-gede lah, amat lah. enggak. Iya. Yang Ya, karyawan di tengah-tengah. mungkin kisaran 20-an 20 antara 20 50-an lah kayak gitu. Kalau di sini lebih dari 50. Di sini aja paling berapa? ini kebanyakan malah di sini orang Indonesianya ya. 20-an. 7 orang Indonesia. Terus kebanyakan itu yang punyanya itu apa? Bosnya, Bosnya. sajamnya itu masih sama karyawannya itu masih keluarga, seperti anaknya itu Jadi kayak bisnis mandornya. keluarga kayak Iya, gitu ya. Jadi seperti menjalankan bisnis keluarga. Jadi kita tempatnya Jadi di kalau home industry. mau ke sini itu tergantung kalian milihnya apa dulu. Kalau di fishing ya itu di laut. Di laut. Dari Patrick sama SpongeBob. Oke. Terus kalau yang bawahnya tadi apa? Kalau cewek itu gampang apa berangkat ke susah? Korea itu gampang atau susah? Itu relatif sih. Sebenarnya ya Ibarat kata itu rezekian. ya karena mungkin kalau dibilang sulit sih sebenarnya ya enggak juga, karena di sini kan memenuhi kebutuhan karyawan di sini. Cuman kalau kita Cuma ya perbandingannya itu agak jauh. Kalau dari cewek sama cowok itu Setiap pemberangkatan juga lebih banyak ke cowoknya. ada ceweknya. Kalau untuk cewek sih Tapi ada di sini ya, cuma ada sudah ada beberapa doang. cuman enggak lebih. Kalau waktu aku pemberangkatan itu kayaknya sih ada 5 cewek seingat aku. Dari 100 berapa 130-an itu cuman ada 5 cewek. Berapa 200 sama berapa, terus ada 6 apa 8 itu 8 cewek. Jadi ya, itu masih bisa sebenarnya, itu masih bisa, tapi kan cuma rezeki orang itu beda-beda. Apa cewek itu lebih dibatasi mungkin karena di sini kan kalau cewek itu ngambilnya kan misalnya kan ke manufaktur kan di sini kan produksinya itu kayak yang berat-berat ya. gitu, yang besi. Paling Jadi kan kan kalau yang lebih dibutuhkan ke tenaga yang yang laki-lakinya itu yang lebih banyak kayak gitu. Jadi ya meskipun untuk yang teman-teman cewek ya yang mau ngikuti proses sih nggak apa-apa, tetap semangat aja. Yang penting fokuskan dulu ke tujuannya. Yang penting usaha sama doa. Usahanya itu dimaksimalkan, doanya juga ya. Dan juga dukungan doa orang tua juga itu pasti Itu sangat penting. berpengaruh. Jadi teman-teman buat yang mau ikut pembelajaran itu tetap semangat ya. Oke. Jadi itu tadi ya mungkin beberapa pertanyaan yang kita jawab yang menurut pengalaman
pribadi kita. Nah, Terima Jadi- kasih yang udah mau tanya-tanya sama kita. Oke, untuk video, Video kali kali ini ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kalian puas dengan jawaban-jawaban kita. Kalau nanti misalkan masih ada beberapa pertanyaan, silakan tulis komen ya, tulis di bawah. Atau di Instagram kita, Mbak. boleh lah. Nanti kita taruh di link deskripsi box. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak, Orang apa? orang kepena.